Regan, Siva, Zehrotul. Baik, tadi semua ya? Oke, silakan perhatikan layar depan ya. Coba, siapakah tokoh seniman penari pada gambar di samping? Ini. Saya di sini. Beliau ini perempuan apa laki-laki? Jadi laki-laki dan ada seorang seniman penari yang tampil membawakan tarian dengan sebagai perempuan. Bisa cuma yang sudah digerakkan sini. Ya, gitu kok. Kemudian masih banyak sekali tokoh seniman penari yang lain ya. Nanti bisa kita cari. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah melakukan gerakan tari? Belum. Nah, pada pembelajaran untuk kali ini, tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian bisa memahami unsur-unsur gerak tari kreasi, ya. Jadi gerak tari itu mempunyai beberapa unsur. Unsur-unsur gerak tari kreasi itu ada 3. Yang pertama ruang, yang kedua tenaga, dan yang ketiga adalah waktu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Ruang pada tari atau gerakan tari itu meliputi apa saja? Coba siapa yang bisa menjawab? Ruang pada unsur gerak tari itu meliputi apa saja, coba? Siapa yang bisa enggak? Arah gerak, arah hadap, level, dan jangkauan. Arah gerak, arah hadap, level, dan jangkauan. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan buat teman-teman. Sekarang kita ambil satu persatu. Arah hadap itu yang dimaksud dalam ruang gerak itu tubuh kita itu dalam melakukan gerakan tari bisa hadap kemana saja. Ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, serong kanan, dan serong kiri. Itu disebut dengan arah hadap. Kalau arah gerak, berarti siapa yang bisa coba? Arah gerak, ya silakan Mbak. Arah gerak ke kanan, arah gerak ke kiri, maju, mundur, dan memutar. Ya betul sekali. Yang kedua, mengenai level. Pada sebuah tarian itu, pertunjukan tari penari ada tingkat-tingkatan level dalam gerakannya. Pernah kalian perhatikan suatu pertunjukan tari mereka bergerak tidak hanya berdiri saja, ya kan? Ada juga duduk, ada juga mendak. Nah, itu semua level. Kira-kira dalam level dalam gerakan tari itu atau dalam unsur ruang gerak tari itu ada level apa saja? Coba ada yang bisa menjelaskan ya? Ya, silakan Mas. Levelnya tinggi, sedang, rendah. Ada level tinggi, level sedang, dan level rendah. Level tinggi ditunjukkan dengan gerakan apa? Melompat dan jinjit. Melompat dan jinjit, ya betul. Kalau level sedang, Jongkok dan mendak. jongkok dan mendak. Berdiri dan mendak. Oh, berdiri dan mendak. Ya, kalau level rendah, Jongkok dan duduk. jongkok, duduk, ya, oke betul. Silakan teman kamu. Ya, jadi tingkatan level dalam unsur gerak tari itu ada 3. Yang pertama itu level tinggi, kemudian level sedang, dan juga level rendah. Level tinggi itu bisa ditunjukkan dengan gerakan apa? Jinjit. Nah, ini disebut dengan level tinggi. Ada lagi lompat. Nah, itu levelnya termasuk level tinggi. Kemudian kalau level sedang, berdiri tanpa jinjit, tanpa mendak, disebut dengan level sedang. Ada lagi gerakan mendak. Nah, mendak itu lututnya ditekuk, ya. Kemudian badannya sini agak gegek, jadi jangan tekuk gini, ya. Tapi agak gegek. Nah, untuk kakinya yang bawah agak dibuka, dikasih jarak 1 kepal. Nah, ini namanya mendak. Ini termasuk level sedang. Paham ya? Level rendah, jongkok dan duduk. Misalkan kayak gini duduk. Nah, pernah melihat tari apa? Yang gerakan ini? Tari tangan, betul sekali. Ada lagi yang dari Bali. Ya betul sekali, tari kek. Misalkan levelnya level rendah, ya kan? Iya, betul sekali. Bagus jawabannya Mas. Nah, kemudian unsur gerak yang ketiga, jangkauan. Jangkauan itu berarti seberapa luas, seberapa sempit tubuh penari itu bisa menjangkau gerakan. Contoh, yang namanya gerak tadi kan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Contoh Belajar memberikan gerakan tangan, jangkauan ya. Ini Belajar tangannya paling segini. Kalau Belajar itu hanya bisa sampai sini, ini paling luas. Ini jangkauan tangan saya, ya kan? Jangkauan sempit, saya tekuk. Ini namanya jangkauan sempit, itu sebenarnya jangkauan. Jadi seberapa luas, seberapa sempit tubuh kita bisa melakukan satu gerakan. Kalau pol berarti luas, tapi kalau dia masih ditekuk berarti termasuk kesempit. Paham ya?
tari yang kedua ada tenaga. Unsur tenaga digunakan untuk membedakan karakter tarian yang beragam seperti tari halus, kuat, dan gagah. Yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu unsur waktu, yang dimana berkaitan dengan ritme atau irama gerak yang dibawakan atau cepat lambatnya gerakan yang dilakukan oleh penari. Jadi penari itu dalam mengerjakan tidak asal gerak, tapi disesuaikan dengan ritme atau iramanya. Nah, itu unsur-unsur gerak tari kasinan. Sekarang di sini kita ada di kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3. Nah, kelompok 1 nanti yang tadinya, yang kelompok 2 ada Mbak Ani, yang ketiga ada Mas Rizal ya, Mas Rizal ya, kelompok 3. Nah, jadi di sini nanti kalian mengamati dan menganalisis unsur gerak pada tari merak. Di sini nanti kalian amati. Di sini Bu Anja hanya mengambil dari menit pertama sampai menit ketiga. Jadi tidak pertama sampai menit terakhir yang ke-6 atau ke-7 enggak, karena itu nanti dalam menganalisisnya akan semakin lebar. Ini kita mencoba untuk yang menit pertama sampai menit ketiga dulu ya. Nanti kalian amati, ya, kalian amati, kemudian kalian diskusikan unsur-unsur gerak pada tari merak itu apa saja yang meliputi ruang, waktu, dan tenaga yang digunakan pada tari merak. Paham ya? Paham. Oke, bisa diamati ya. Ya, sudah selesai ya? Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok dalam menganalisis unsur-unsur gerak pada tari merak. Siap ya? Ya. Baik, yang pertama, coba kelompok berapa yang ingin mengajukan pertanyaan dan nanti akan dicoba untuk dijawab oleh kelompok lain dari hasil diskusinya. Oke? Ayo, sekarang coba kelompok yang mau bertanya. Ya, silakan enggak? Saya pernah di kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Jelaskan unsur tenaga yang terdapat pada tari merak. Misalnya dulu Mbak. Kelompok berapa yang bisa menjawab atau yang ingin mengajukan dari diskusinya? Ya, silakan Mas. Jadi Mas. Saya mewakili kelompok 3 pada pertanyaan tersebut. Unsur tenaga yang digunakan sedang karena gerakannya memang seperti lompat saat ini. Tenaga yang digunakan tenaga sedang karena seperti gerakan burung merak saat terbang. Oke, bagaimana Mbak dengan jawaban Masnya? Sudah puas? Oke, kita mulai dulu. Baik, untuk yang unsur yang kedua coba kelompok mana yang mau masuk pertanyaan? Ya, silakan Mas. Dari kelompok 3 ya? Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menanyakan mengenai unsur-unsur ruang pada tari merak. Unsur-unsur ruang pada tari merak. Ya, sekarang berbalik. Kelompok 3 menanyakan unsur-unsur ruang yang terdapat pada tari merak. Nah, coba kelompok berapa yang mencoba menjawab? Ya, Mbak, silakan dari kelompok 2 ya. Ya, monggo. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tersebut. Unsur-unsur ruang meliputi arah hadap, level, dan jangkauan. Arah hadap meliputi arah hadap depan, arah hadap belakang, samping kanan, samping kiri, serong kanan, dan serong kiri. Level pada tiga tari merak tersebut meliputi level tinggi dan level sedang.
Unsur-unsur waktu pada tari peran. Baik, kita kembali. Silakan kelompok berapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Mas. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab unsur waktu. Tema yang digunakan pada tari ada yaitu tempo cepat karena ilmunya dengan cepat. Yang digunakan waktunya mengambil tempo cepat ya, karena ritmenya masuk keinginan dan ritmenya atau ritmenya cepat. Ya, sekarang kita akan tentukan semangat kamu. Sekarang kita akan menjelaskan dan juga dari tugas yang sudah kalian kerjakan secara benar segera tari merah meliputi tenaga yang digunakan tidak terlalu besar karena gerakannya itu lemah gemulai seperti burung merpati. Kemudian yang kedua mengenai ruang, ada arah dada, arah gerak, leher dan jangkauan. Waktu yang digunakan tadi pada tari merah itu temponya tempo cepat. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian akhir. Jadi nanti akan memesan link persis di WA group. Silakan nanti dikerjakan selama diri ya. Silakan bisa dikerjakan. Nanti langsung diisi ya. Dikerjakan mandiri ya. Kita berdiskusi. Sudah selesai? Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Kegiatan apa yang kalian sukai? Yang paling yang suka pada pembelajaran dari coba makanya? Tanya jawab. Tanya jawab, apalagi? Bisa mengenal kalian atau gerakan-gerakan unsur gerakannya ya? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu menciptakan gerak tari kreasi yang sederhana saja sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Jadi kan nanti menciptakan gerakan tari sesuai dengan kemampuan kalian yang sederhana saja. Nah, itu untuk materi minggu depan atau selanjutnya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semua kelas bisa berdoa. Ya benar berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih atas semangat kalian dalam belajar seni tari hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.